Lanjut materi pertama, pengertian hadis, sunnah, khabar dan athar. Hadis secara bahasa berarti dari kata hadatha yang berarti ucapan, sedangkan secara istilah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, perkataan dan ketetapannya. Contoh hadisnya kalau Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Yang kedua ada sunnah. Secara bahasa sunnah adalah berarti kebiasaan atau metode hidup, sedangkan secara istilah segala sesuatu yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan sebagai contoh atau pedoman dalam kehidupan. Contohnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjida bada'a bi rak'ataini. Ketiga ada khabar. Khabar adalah secara bahasa adalah kabar atau peringatan. Secara istilah adalah istilah segala riwayat atau informasi, baik yang berasal dari Nabi SAW, sahabat atau dari selain mereka. Lanjut ada athar. Secara bahasa athar berarti bekas, jejak atau sisa peninggalan, sedangkan secara istilah riwayat dari sahabat atau tabi'in, baik berupa perkataan atau perbuatan mereka. Namun sebagian ulama menggunakan istilah athar sebagai sinonim dari hadis. Contohnya, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu ila kisatu fi sunnati khairu minal tihadi. Itu ada. Lanjut ke materi kedua, dalil kehujahan. Di sini ada pembahasan tentang takrir. Secara bahasa mendapatkan dan membenarkan. Menetapkan dan membenarkan secara istilah adalah bentuk persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan, perbuatan atau sikap seorang yang beliau ketahui namun tidak beliau tolak atau larang. Contohnya, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Kedua ada pembahasan tentang takyid. Secara bahasa mengikuti, membatasi, sedangkan secara istilah takyid adalah hadis yang memberikan syarat atau tentuan tambahan pada ayat yang sifatnya umum atau mutlak. Selanjutnya ada tafsil. Secara bahasa menjelaskan, merincikan, sedangkan secara istilah tafsir adalah hadis yang menjelaskan secara rinci hukum-hukum atau ayat-ayat yang disebutkan secara global, ijmal dalam Al-Quran. Selanjutnya ada pembahasan tentang takyish. Secara bahasa atau mengkhususkan, sedangkan secara istilah adalah ketika hadis mengkhususkan makna ayat Al-Quran yang datang dalam bentuk umum. Selanjutnya ada tasyrih. Secara bahasa penetapan hukum, sedangkan secara istilah adalah fungsi hadis sebagai sumber hukum syariat, baik tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun memperkuat dan menetapkan hukumnya. Contoh, kullu dhina bin minas sibai fa akluhu haramun. Lanjut ke materi ketiga, secara perkembangan hadis. Ini dimulai sejak Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan ajaran Islam melalui perkataan, perbuatan dan persetujuan. Pada masa ini hadis disampaikan secara lisan dan sebagian sahabat menuliskan secara terbatas setelah Nabi wafat. Menjadi rujukan utama dalam meriwayatkan hadis, kemudian diteruskan oleh para tabi'in. Lanjut ke materi keempat, hadis dan kualitas sanad. Sini ada pembahasan tentang hadis mutawatir. Secara bahasa berturut, secara istilah hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Contohnya, huwa tahuru ma'uhu al-jillu maitatahu. Lanjut ke ini pembahasannya hadis masyhur. Secara bahasa artinya terkenal, secara istilah ada hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih namun belum sampai derajatnya sampai mutawatir. Lanjutnya ada hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 2. Yang pertama hadis khairib dan hadis aziz. Khairib artinya sendiri. Secara istilah itu hadis yang dalam satu tingkatannya sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu perawi. Yang kedua ada hadis aziz. Hadis aziz artinya secara bahasa mulia, kuat. Secara istilah adalah hadis yang pada setiap tingkatannya sanadnya diriwayatkan oleh minimal 2 perawi dan tidak sampai mutawatir. Lanjut ke materi kelima, yakni hadis secara kualitas sanad. Yang pertama hadis sahih.
secara bahasa sehat, benar. Secara istilah hadis yang punya 5 syarat. Selanjutnya ada hadis hasan, secara bahasa baik, bagus. Secara istilah sama seperti hadis sahih, namun tingkatnya di bawah hadis sahih. Selanjutnya ada hadis dhaif, secara bahasa lemah. Dan secara istilah adalah hadis yang dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hasan. Contohnya tu, ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man nama ba'dal asri fakhtulisa aqaluhu fala yalu manna illa nafsahu. Tu ada lanjut ke materi ke 6 syarat-syarat hadis sahih. Pertama tu ada sanadnya bersambung. Sanad bersambung tu artinya sandaran atau hubungan. Sedangkan secara istilah sanad bersambung berarti setiap perawi dalam rantai hadis menerima hadis tersebut langsung dari gurunya tanpa ada perawi, tanpa ada ada perantara. Lanjut adalah perawinya adil. Adil berarti jujur. Secara istilah tu rawi yang adil adalah perawi yang beragama Islam, baligh, berakal dan tidak fasik, jujur. Keenam ada rawinya dhabit. Dhabit berarti kuat ingatannya dan cermat dalam pencatatan. Secara istilah tu dhabit perawinya memiliki ketelitian dan menghafal yang mencatat hadis. Kalau tidak ada, selanjutnya keempat tidak ilat. Ilat berarti penyakit atau cacat. Secara istilah hadis tidak memiliki ilat berarti tidak terdapat cacat tersembunyi dalam hadis tersebut. Selanjutnya adalah tidak ada syadz, berarti penyimpangan. Secara bahasa penyimpangan. Secara istilah tidak melanggar dari salah satu syarat keempat. Contohnya tu balighu anni walau yatan. Lanjut ke materi ketujuh, tahammul wal ada'. Tahammul berasal dari akal kata hamalah yang berarti memikul atau menerima. Secara istilah tahammul adalah proses penerimaan hadis oleh seorang murid dari gurunya. Lanjut ke ada'. Ada' berarti menyampaikan atau mengantarkan. Secara istilah ada' proses penyampaian hadis oleh seorang perawi kepada orang lain, baik berupa lisan atau perkataan, perbuatan, tulisan. Itu dia. Lanjut ke materi ke-8, hadis maudhu'. Secara bahasa maudhu' berasal dari kata wadhu'a itu meletakkan. Secara istilah hadis maudhu' adalah hadis palsu yang disebutkan oleh Nabi SAW padahal beliau tidak pernah mengucapkan baik secara sengaja atau karena kebohongan. Contohnya man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Lanjut materi 9 iaitu rijalul hadis. Secara bahasa rijal bentuk jamak dari rajul yang berarti lelaki. Al-hadis berarti perkataan ketetapan sumber dari Nabi Muhammad SAW. Secara istilah rijalul hadis, ini ilmu yang bahas tentang para perawi hadis. Contohnya idza mata ibnul adam an qata'a amaluhu ila min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Lanjut ke materi ke-10, asbabul wurud. Asbab berarti sebab-sebab, sedangkan wurud artinya datang. Secara istilah asbabul wurud adalah ilmu yang membahas sebab latar belakang atau perawi tertentu yang menjadi alasan Nabi Muhammad SAW mengucapkan hadis. Contohnya salatul qa'idi ala nafsi min salatil qa'imi. Lanjut materi terakhir, ini ilmu takhrij hadis. Cara bahasa kata takhrij berasal dari kata kerja kharaja yang berarti mengeluarkan, sedangkan istilah takhrij hadis adalah proses ilmiah yang menelusuri sumber asal suatu hadis. Contohnya tu mentakhrijkan dengan lafaznya.